Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Yang terhormat Mr. Zhu Kan, Duta Besar ad interim Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, semoga sehat selalu. Yang terhormat Mr. Zhu Yarong, Director of Political Section Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Yang terhormat Mr. Zhang Zhiro, Second Secretary Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Yang terhormat Mr. Li Kang, atas Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Hadratil Muhtaramin, para pimpinan Ormas-Ormas Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Umat Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam, Az-Zikra, Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia, Nahdlatul Wathon, Diniyah Islamiyah, dan seluruh hadirin sekalian. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, pertama perlu diketahui bahwa antara Indonesia dan Tiongkok adalah dua bangsa besar yang memiliki ikatan strategis baik masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan sejarah hubungan Nusantara dengan Tiongkok yang telah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Dalam kitab Hou Hansu, Kepustakaan Dinasti Han, tercatat bahwa sejak zaman Dinasti Han tahun 206 sampai 220 Masehi, sebelum Masehi, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, kerajaan Yidiao yang didirikan di Banten pada tahun 65 sebelum Masehi, yang rajanya bernama Diao Bian, sering mengirimkan utusannya dan menjalin hubungan dengan kekaisaran di Tiongkok. Demikian halnya dapat dibuktikan dengan banyaknya manuskrip buku catatan perjalanan utusan kaisar dan pendeta Tiongkok yang inten berkunjung ke Nusantara di zaman Samkok, 3 kerajaan, pada tahun 2020 sampai 2080 sebelum Masehi. Tiongkok dan dunia Islam juga memiliki relasi historis spiritual yang sangat kuat. Di era dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905, Islam telah berkembang di Tiongkok, yang dibawa dan disebarkan secara langsung oleh para sahabat Nabi Muhammad. Jadi setelah Islam datang ke Cina dulu, kemudian belok ke selatan, ke Aceh, nggak ke timur. Kalau ke timur ke Jepang, tapi ternyata tidak ke timur. Kalau di Jepang baru-baru saja ada Islam. Kalau kita berkunjung
ke setiap kota di Tiongkok pasti ada masjid, pasti ada orang Islam di setiap kota. Di era dinasti Tang pada tahun 618 Islam telah berkembang di Tiongkok yang dibawa langsung oleh para sahabat Nabi, diantaranya sahabat yang dikenal dengan Ashabul Khair, dua sahabat Nabi yang ada di kota Chengdu ya apa? Chengdu yang kita naik ke atas itu. Dan diteruskan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di kota Guangzhou. Buku arkeologis tersebut dapat ditemukan dengan keberadaan makam para sahabat Nabi dan keberadaan Masjid Kanton yang dibangun oleh Kaisar Yongwei sebagai monumentalisasi hubungan baik sang kaisar dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan kekaguman Kaisar Yongwei terhadap dunia Islam. Masjid Kanton, masjid pertama di Tiongkok sebagai tempat ibadah kaum muslimin yang hingga kini masih kokoh berdiri dan berusia lebih dari 14 abad. Saya pernah ke Kunming. Ternyata di sana cara pengajaran dengan kitab kuning, cara memberikan makna sama dengan di pesantren. Mubtada, mim, khobar, kho, fa'il, fa, madrasah di Kunming. Kemudian mereka membawa teori itu ke Indonesia. Di Indonesia cara maknanya kitab pesantren mim khofa itu dari Tiongkok duluan. Bukan kita ke sana, bukan dari sana ke sini. Alhamdu mim lillahi kho. Lebih dari itu, Tiongkok, Indonesia dan dunia Islam memiliki hubungan emosional dan kultural yang saling mengikat dan tidak mudah untuk dipisahkan. Catatan dari Tiongkok menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada masa abad ke-7, di mana era itu perdagangan antar negeri dan jalur Nusantara merupakan jalur yang strategis pelayaran dan perdagangan. Selanjutnya pada tahun 879 Masehi, bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Tiongkok Muslim ke Asia Tenggara, banyak orang Tiongkok Muslim yang menetap di wilayah Nusantara, kebanyakan di pantai-pantai, di Surabaya, Gresik, Tuban, Semarang, termasuk Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin tinggal di Rengas Dengklok, Kerawang Utara, yang akan mengislamkan Raja Prabu Siliwangi, Raja Pamanah Rasa, yang nanti akan menyebarkan Islam Jawa Barat, punya putra Prabu Kian Santang. Jejak sejarah membuktikan ada seorang ulama Tiongkok bernama Ma Hongfu berdakwah ke sebagian besar wilayah Nusantara, termasuk Jawa, yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Bukti lainnya yang masih dapat dijumpai adalah keberadaan artefak sejarah yang bercorak budaya Tiongkok dan keberadaan Wali Songo yang sebagian adalah berdarah Tionghoa. Raden Fatah ibunya adalah sebenarnya kalau orang Jawa mengatakan Dewi Retno Subanci, itu dari sana. Raden Fatah putra Brawijaya kelima Raja Majapahit, seorang laki-laki Hindu menikahi perempuan muslimah nggak sah,
Itu Quran, itu Quran, bukan fikih, Quran. Nggak sah. Tapi Allah punya kehendak lain. Nikahnya tidak sah, tapi dengan adanya pernikahan Brawijaya 5 yang Hindu dengan Subanci yang Muslimah akan punya anak Raden Fatah yang nanti akan menghilangkan kerajaan Majapahit dan mengislamkan masyarakat Jawa dan mengalahkan bapaknya. Itu luar biasa hikmah tangan Tuhan itu. Rahasia takdir Allah. Padahal nikahnya nggak sah nikahnya. Pada akhirnya Brawijaya 5 masuk Islam. Interaksi dan metode dakwah dai Tionghoa dengan bangsa Nusantara telah terbukti mampu melahirkan model beragama yang ramah, damai, toleran dengan corak Islam Nusantara seperti kita kenal sampai saat ini. Bahkan saya pernah ke masjid Hangsu ya, Hangsu, ada tulisan Hubbul Watan minal Iman. Di Arab nggak ada itu. Di Masjid Timur atau di Timur Tengah nggak ada. Itu kita jumpai di salah satu masjid di. Nah. Oleh karena itu Islam Nusantara yang hampir sama dengan Islam yang ada di Tiongkok, Islam yang ramah, yang toleran, yang penuh dengan akhlakul karimah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, tawassud dan tasamuh. Itulah ciri khas kita Islam Nusantara yang sama seperti Islam yang disebarkan oleh ulama Tiongkok di Nusantara ini. Sejarah yang tidak boleh dilupakan bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang membentuk hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 13 April 1950. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hubungan antara kedua negara sangat baik dan secara diplomatik telah membentuk Axis Beijing, Pyongyang, Hanoi, Phnom Penh, Jakarta. Demikian hanya yang tak boleh dilupakan juga ketika Indonesia menarik diri dari PBB pada Januari 65, karena menurut Presiden Soekarno PBB pada saat itu telah dikuasai oleh elemen imperialis, kolonialis, kapitalis. Tiongkoklah yang memberikan dukungan penuh kepada Indonesia meski saat itu Tiongkok belum merupakan anggota PBB. Strategi keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan strategi keberadaan Tiongkok sebagai negara modern yang maju dan kuat dengan penduduk terbesar di dunia, bila diorkestrasi dengan baik akan mampu menjadi kekuatan peradaban dunia. As-sarawat al-hadariyah wa taqafiyah wal istima'iyah wal insaniyah. Social capital, culture capital, kalau kita bisa menyatukan Islam Indonesia dan Islam yang ada di Tiongkok. Di tengah rontoknya hegemoni dan peradaban Barat, Indonesia dan Tiongkok harus mampu melakukan konsolidasi peradaban dan meluaskan jalur sutra kemajuan secara bersama-sama. Kekuatan sumber daya alam Indonesia dan kemajuan teknologi Tiongkok dapat dikolaborasikan untuk menjadi jangkar ekonomi bersama. Kesantunan dan kecerdasan warga bangsa Indonesia dan warga bangsa Tiongkok dapat menjadi modal bersama untuk memimpin masa depan peradaban dunia. Kesamaan nilai-nilai dan budaya Timur dapat menjadi sokong guru kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih harmonis. Generasi Indonesia Tiongkok bisa disatukan agar dapat menjadi aset bersama untuk memimpin arah perbaikan dunia. Yang sudah jelas tidak bisa dilupakan hubungan antara Nusantara dan Tiongkok jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, baik itu
pedagang, para da'i, para ulama, termasuk kehadiran Cheng Ho, Mas Cheng Ho, datang Indonesia 7 kali, ke Nusantara 7 kali. Kemudian membangun kota Semarang, pelabuhan Semarang, bangun masjid di Surabaya, di Tuban, di Gresik. Di sisi nilai-nilai Islam dan spirit Konfusianisme yang sudah membumi dan menjadi gaya hidup di Indonesia dan di Tiongkok, bisa menjadi perekat yang mengeratkan hubungan diplomatik dan menjadi landasan spiritual kita bersama. Di samping itu, spirit dan nilai-nilai yang ada dapat dijadikan modal untuk memperkuat sumber daya manusia dan mencetak kepemimpinan masa depan secara lebih baik, sehingga kepemimpinan Indonesia Tiongkok bisa menjadi root model kepemimpinan dunia yang dapat dipercaya. Tantangan untuk mewujudkan peradaban yang ekologis dan kehidupan yang lebih manusiawi semakin kompleks. Di saat percepatan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin tak terbendung. Demikian halnya di saat ledakan jumlah penduduk dan ancaman sampah-sampah peradaban bertebaran bergerak secara sporadis, maka diperlukan upaya terpadu melalui kelembagaan Indonesia Tiongkok Culture and Training Center untuk mengedukasi generasi muda Indonesia agar lebih dapat memahami strategitas kolaborasi dan konvergensi Indonesia Tiongkok. Demikian hanya akan bermanfaat menjadi pusat pelatihan bahasa Mandarin, pusat pertukaran kebudayaan, culture, pusat pelatihan skill teknis, dan pusat pertukaran pemuda Indonesia Tiongkok. Lembaga Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center dapat menjadi embero penyebarluaskan benih-benih kesepahaman people to people Indonesia Tiongkok yang membumi di masyarakat dan dikelola oleh ormas-ormas Islam dan ormas-ormas keagamaan, jauh dari kepentingan politik. Kedepan diharapkan dapat menjadi embero tumbuhnya keinginan baik untuk mewujudkan Indonesia Tiongkok University dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center diharapkan menjadi organ strategis dan independen atas inisiasi LPUI dan di bawah LPUI dalam pembinaan dan kolaborasi bersama Kedutaan Besar Tiongkok untuk bekerja dan berdedikasi pada masa depan Indonesia Tiongkok yang lebih baik lagi. Terakhir, kepada Bapak Duta Besar Mr. Zukan yang terhormat, izinkan kami LPUI menyampaikan agenda ke depan terkait dengan rencana kunjungan dan kerjasama kami dengan perguruan tinggi dan lembaga bisnis di 3 provinsi di Tiongkok yang insya Allah dalam waktu dekat kami lakukan dengan tujuan untuk membangun kebersamaan baik pendidikan maupun upaya ekonomi. Terima kasih Mr. Zhou Yarong dan Mr. Zhang Ziru yang telah membantu menyusun dan mensukseskan agenda kami. Melalui forum ini kami berharap juga atas fasilitas kedutaan secara resmi agar segera bisa berkunjung dan mendatangi LOI, menandatangani kesepakatan LOI dengan lembaga-lembaga di Tiongkok, karena hal tersebut adalah langkah awal untuk mewujudkan cita-cita membangun Indonesia Tiongkok University dan memperkuat Indonesia Tiongkok Culture and Training Center. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas segala kekurangan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu kalakumit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.